ngobrol sama kakak-kakaknya juga, terus tiba-tiba di satu titik ada yang lewat, mas. Itu cewek, mohon maaf banget tapi mukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam channel yang tidak asing lagi, yaitu dengan channel JNR Perjalanan. Dan kali ini kita juga sedang bercerita lagi tentang dunia-dunia astral, dan juga dengan narasumber yang baru. Dengan agak spesial malam ini. ada spesial yang bening-bening sedikit deh. Ciwi-ciwi soalnya datang ini kan. Oke teman-teman semua, tetap selalu di Oke Mas Adu, hari ini kita kedatangan tamu baru. Kedatangan narasumber baru. Narasumber baru. Tapi kali ini narasumbernya beda Mas. Biasanya Beda. kita cowok-cowok, sekarang yang lebih bening gitu, yang bisa dilihat oleh wow gitu Mas. Tapi biasanya malah kalau dari yang cewek ini ceritanya lebih dalam Mas. Iya, Karena kan sensitif. kebanyakan dari makhluk astral itu kalau ke wanita itu lebih intens sensitif. daripada ke laki-laki. Boleh diperkenalkan dulu dari pojok ini siapa? halo semuanya, nama saya Aisyah Permatasari Nempung, biasanya dipanggil Sasa. Ini Sasa, Halo semuanya, saya Reza. Reza. Sasa dan Reza Mas Atur. Mas Aldo, boleh dikenalkan kok kita bisa ketemu narasumber ini kenapa nih? Jadi begini ya untuk viewer, untuk semuanya. Jadi pertamanya gini, ini anggota Remas. Oh, anggota Remas. Alhamdulillah anggota saya nambah gitu. Iya. Dan saya dia mempunyai sesuatu cerita yang bagi saya itu perlu di apa ya dikasih tahu, karena menarik banget ceritanya Mas. Bener-bener mencengkam gitu di dunia perastrawan. Jadi di rumah mereka tuh biar mereka yang menjelaskan, ada sosok-sosok yang selalu mengganggu, yang selalu menyerupai dia, seperti itu Mas Rizky. Memang ke podcast kita ini ke Mas Atur kan kebanyakan memang berdasarkan pengalaman pribadi ya Mas ya. Jadi Contoh. bukan rekayasa. Betul. Contoh Leo kemarin, Pak Wid itu juga berdasarkan pengalaman pribadi dan kita nggak buat-buat teman-teman. Jadi siapapun di luar sana yang sering nonton kita boleh untuk datang ke kita untuk jadi narasumber menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya ke CNR Perjalanan. Sebelumnya itu kisah kayak gini nih gak pernah ada, tapi begitu masuk ke umur-umur puber kayak udah 12, 13, nah itu baru mulai tuh kayak wah ini makhluknya makin kelihatan Oh dan gitu. sesek banget rasanya. Berarti pengalaman ini datang pada saat Reza pas menginjak waktu puber ya. Waktu puber banget tuh. Oke. Jadi permulaan awalnya itu pas tidur di kamar sendiri. Jadi kalau di rumah itu kan kamar atas itu selalu dipakai sama abang-abang aku. Jadi kita nggak pernah nginjek di kamar atas sendirian. Oke. Nah pada saat itu aku sudah puber dan abang-abangku kan lagi sibuk kuliah. Dua-duanya kan lagi sibuk kuliah. Jadi kamar itu untuk aku sendiri ceritanya. Jadi kita menikmati kamar itu. Terus ternyata ada first impression yang wah banget sih. Wow. Jadi kayak kamar itu gagang pintunya dimainin Mas. Ini dari kakak yang ada berapa bersaudara Reza? Ada 4 bersaudara. Paling kecil Reza. No, yang paling kecil itu adikku lagi 1. Berarti kamu nomor 3 ya? Yes. Jadi dari kamar abang yang nomor berapa yang diwariskan ke kamu? Berdua itu, jadi satu kamar untuk kita berempat. Oh gitu. Like that. Nah, terus pertamanya kayak dimainin gitu, ya udahlah ya mungkin angin mungkin. Jadi kita positive thinking dulu. Ternyata di malam-malam berikutnya masih sama, dan yang paling parah terakhir itu dibuka. Itu dibuka. Jadi pas kita lagi tidur, posisinya kayak setengah tidur ayam itu Mas, kayak masih bangun, masih ngerasain. Dan itu kayak langsung juga gitu. Itu tapi nggak ada wujudnya. Tuh. posisinya di situ, Raisa lagi sendiri atau? Lagi sendiri dan lagi haid. Wah, itu tuh. Ini nanti Lagi saya mau sendiri bahas dan dulu. lagi haid.
Terus pas kamu lihat pintu itu, kata kamu gerak, itu kamu benar-benar tidak tahu itu menyerupai apa bentuknya, itu benar-benar kamu nggak bisa ngelihat. Nggak bisa. Itu ngawang banget mas, kayak awan. Jadi benar-benar transparan, yang kelihatan itu cuman pintu itu kebuka dan angin masuk dari luar. Jadi pengalaman untuk di kamar itu, apakah sebelumnya sudah pernah dapat cerita dari abang atau dari saudara lain, atau hanya Raiza? Itu pertama itu ngerasain sendiri, jadi abang-abang juga ternyata sempat, tapi di beda ruangan, perlu di rumah itu. Kalau boleh tahu, tapi nggak usah disipil banget ya, ini di daerah sini atau di mana untuk rumahnya? Di daerah sini kebetulan. Oh. Oke. Jadi kadang memang di kondisi, kadang-kadang kalau kita lihat wanita pada saat haid itu kan adalah kondisi di mana dia paling lemah, hampir sama seperti dia sedang hamil. Makanya kadang-kadang kalau kita haid itu kita harus lebih hati-hati berucap dan berhati-hati untuk berkunjung di tempat-tempat sakral memang, Mas. Karena itu kalau haid itu kan dia darah kotor ya, jadi alaminya amis mas. Ya, memang. Karena cerita yang dialami sama si Arsa yang pernah saya tampilkan waktu itu, yang ceritanya teman rumah itu hampir sama. Karena kalau makhluk astar seperti itu, makhluk yang tidak terlihat di kasat mata, itu biasanya kalau bau-bau lenyit itu masih datang. Itu apalagi orang lagi haid ya, karena orang lagi haid itu satu pikirannya sudah kacau, satu nahan sakit kan beliau mas, kayak gitu. Oh iya, pada waktu itu, waktu dibuka ya, kan biasanya kalau emang ada sesuatu yang makhluk astral gitu kan, biasanya nggak ada kode dari sini, merinding semua. Berarti bulu kuduknya benar-benar naik. Rasanya merinding. Dan itu kan kebuka ya mas, anginnya masuk. Pertama mikirnya kayak, wah ini kayaknya merinding cuma gara-gara anginnya masuk. Ternyata makin kesini kok kayaknya daunnya nggak gerak ya. Wah, itu makin kayak, wah, gitu. Anginnya semilir tadi ya? Iya, jadi semilir kan di kamar itu ada kayak balkoni gitu, sedikit balkoni. Jadi nggak terlalu ketutup ruangan lagi. Iya, jadi gitu. ada semi outdoornya. Ada semi outdoornya. Dan itu kan ada pohon mangga kayaknya. Jadi daunnya tuh nggak terlalu gerak, yang kayak kena angin. Iya. Nah, jadi kayak gini kan. Kepikiran ini saya Mas. Karena jadi nggak terlalu bergerak, nggak kayak ada anginnya. Nah, itu sudah mulai, wah ya ini kayaknya nggak bisa nih. Berarti untuk sekarang berarti kamu sudah nggak pernah diganggu? Kalau sekarang itu ya masih, tapi nggak seintensif dulu. Nah mungkin gini mas, kalau pandangan saya mas Yatir, mas Rizky ya, namanya makhluk halus itu namanya kita rumah, apalagi rumah itu kita, kalau di lingkungan kita ini bangunan lama mas. Jadi mungkin namanya perkenalan itu bisa, apalagi kalau perkenalan pertama itu pasti dia menunjukkan bahwasannya saya ada. Ini lo ada. Tapi itu beliau itu cuma menjahili aja, bermain-main, tidak mengganggu dalam arti tidak menyakiti atau mungkin membuat kita tegang aja. Iya, jadi kalau dalam bahasa gengsi caper. Iya. Cari perhatian. Tapi sebenarnya mereka itu nggak apa. Kalau mungkin mereka nggak apa, kan karena manusia kodratnya lebih besar daripada makhluk halus. Karena kalau kita mungkin bisa seperti sebangsa dia, mungkin kita tidak bermain. Sebenarnya apalagi si Raiza ini masih seumuran 12 ya. Iya, pada saat itu. Pada saat itu 12 tahun, dan itu masih menginjak ke dewasanya mas. Betul. Mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Raiza, jadi itu kan gangguan pertama yang mungkin mengagetkan Raiza di saat Raiza menempati kamar itu, akhirnya juga kepemilikannya kan sendirian nih, karena saudara udah nggak pakai. Lah selanjutnya apakah ada perkenalan berikutnya? Nah, perkenalan berikutnya itu dimulai pas lagi lagi COVID mas, 2020-an. Baru ini. Ya. Nah, itu tidur kan di malam hari. Jadi kita nggak begadang, tugas-tugas sudah selesai juga. Jadi milih buat tidur. Nah, di tidur itu kan lagi remang-remang juga ya mas. Jadi nggak bisa tidur pulas, nggak tahu kenapa. Setelah itu di kasur itu rasanya kayak ada orang yang lagi lompat-lompat. Itu, itu rasanya kayak kayak kalau gempa itu kan dia goyang. Nah, ini kayak orang nindes kasur yang kayak ada. Dan dia itu lompatnya itu bukan berjarak ya mas. Jadi ini aku tidur, dia tuh bisa lompat di sebelahku. Dan itu literally kerasa banget mas, dia lompat. Kasurku juga bergoyang. Berarti itu bisa dibilang sesosok anak kecil yang ngajak bermain Raiza.
Nah, respon Reza pada saat itu Kaget. keluar pertama kali. Wah itu rasanya kayak nggak bisa bergerak, masih kayak tidur. Loh, Kayak ketindih gitu ya. nggak ketindih apa ya, rasanya tuh tahu nih kalau dia bergerak dan aku nggak bisa ngapa-ngapain, kayak cuman bisa minggir nggak gitu. Sama kayak yang pas aku cerita itu. Iya. itu Saya kan pernah juga sulit cerita di banget. kasur itu mas, ditindas kayak ada orang tidur di samping, tapi kalau aku kerasanya dipeluk. Kalau ini benar-benar malah Oh iya, itu kerasa. juga ada Tapi ceritanya. posisinya enggak matanya enggak terjam atau melihat. Terpejam, tapi merasa. Dan Reza nggak berusaha melihat. Oh nggak bisa mas. Ya makanya Kayak jadinya terdiam, kaku, iya ya? terdiam, kayak nggak bisa bergerak. Ini kenapa? Maksudnya kan secara seharusnya kita langsung sadar ya, kayak waduh ini apa gitu. Tapi itu bukan mimpi, Bukan Mas. real, nyata. Iya, Bro. iya. Karena kalau orang ketindih gitu mas, itu apalagi tidur tuh mimpi disatukan sama nyata. Jadi Iya, seolah-olah kita jadinya itu kayak mimpi. seolah-olah kita kayak mimpi tapi itu beneran ada. Itu kalau Ngelindur, jadi ketindih. kayak kalau orang normalnya tuh anak ini ngelindur, padahal dia gitu. ketindian juga. Gitu. Kita mau ngomong gitu misalnya mau tolong itu nggak bisa. Nggak Kayak bisa. kita ngomongnya di alam mimpi bukan di Saya alam Al-Fatihah nyata. aja nggak bisa kapan itu mas. Ya Kayak kan nggak bener-bener bisa kekunci. kebaca, Nggak kalau- bisa. Nggak bisa. Bener-bener kunci dia. Sampai ketindian juga. Oh kalau ketindihan nggak, tapi dipeluk ya. Peluk mantap. Ya, jadi kayak Mungkin dikira guling. waduh. Enggak, jadi kayak mereka itu ya itu tadi cari perhatian mas. Mungkin Reza merasa kuat ya dan nggak nganggep kan, udah nggak nganggep. Nah mereka lebih ngerasa aku ada kok. Gitu. Iya. Gitu. Jadi Itu pada saat apa itu? Yang dipeluk itu. Mm-mm. Ya Sama. jadi tetap semua kejadian ini tuh rasanya tuh di malam jam 10-an sampai ke atas. Iya, rata-rata. Gitu, Dan Mas. pasti pas haid Rata-rata. apa di luar itu? Tergantung. Kadang pas haid itu lebih Atau pas capek? parah, pas capek lebih parah juga. Itu posisi dipeluknya yang di bagian sisi belakang. Nah ya, jadi Belakang. tidur Di nih, Mas. punggungnya berarti. Di punggap. Jadi pada hari itu kan tidur Mas. Itu pokoknya malam hari. Jadi setelah minum air, kayak kebiasaanku minum air di malam hari, terus stop makan Mas. Nah jadi tidur. Mm-mm. Pas tidur itu udah doa, terus juga udah ya doa terus dibalurin ke badan gitu. Nah terus tidur. Nah pas tidur itu tiba-tiba rasanya tuh kayak ada yang hangat gitu, kayak dari belakang gini. itu hangat kerasa. Terus akhirnya besok paginya bilang ke bunda tadi gini, masa sih bohong kamu, digituin pertamanya. Terus kayak gak bohong, rasanya hangat memang, rasanya hangat kayak gitu aja gitu. Jadi kayak pas tidur itu dia astagfirullahaladzim, wah ini siapa gitu. Kamu nggak diundang malam-malam. Tapi gini, atau biasanya kalau orang perkenalan seperti itu, walaupun kita nggak ada khususnya, kamu pernah nggak mimpiin seseorang yang belum pernah datang dalam hidupmu? Biasanya tuh gitu. Nggak kenal. Kayak nggak kenal. Jadi biasanya kalau misalnya orang mengganggu, kamu dimimpiin kayak sosok apa gitu, pernah nggak? Tapi kamu tuh orang itu nggak kenal. Dia itu siapa? Tahu timelinenya dia. Jadi gini, kamu pernah nggak mimpi orang, mimpi orang itu nggak pernah kamu lihat di kehidupan nyata? No. Maksudku begitu. Kak, untungnya Semuanya ada. Semuanya misalnya pada saat mimpi itu apa yang ketemu orang-orang di dalam mimpi itu orang yang biasa kamu ketemuin apa ada yang yang biasanya- wajahnya asing? biasanya saya ketemuin. Jadi kayak aku ketemu sama dia, terus aku mimpi, tapi kayak aneh aja. Kalau di sifatnya kita gini kan friendly ya gitu. Mas berarti. Tapi beda aja, kayak iya orangnya sama, cuma perlakuannya beda. Perlakuannya beda. Heeh, kayak Nah, gitu. biasanya gini Mas, kalau orang sering diajak bermain seperti itu, dia tidak menganggap seperti kita teman dekat. Biasanya seperti itu makhluk astral. Jadi biasanya dia itu memperkenalkan, satu bisa mewujudkan diri, kedua bisa dalam mimpi, ketiga itu Benar-benar nyata. gangguan, kan? Iya, gangguan. Nah, ini kan karena gangguan. Iya, gangguan. Jadi dia itu Kayaknya ilmu- bukan di mimpi ya. itu dia nyata. Kalau menurut saya dia ilmu batin, tapi batinnya itu belum bisa sampai benar-benar dia melihat, cuma merasakan aja. Itu ada Mas. Seperti itu. Ini sedikit cerita Sasa sama Reza. Di saat kalian pernah tidur mimpi, itu kalau di mimpi itu bukan orang yang sering kalian temui tapi ada. Oh, ini siapa ya? Dan biasanya dia ada di misalnya kalian mimpi tentang kita nih bertiga nih. Dia duduk di sebelah sana. Tapi kalian nggak ngerti itu siapa ya? Itu adalah makhluk astral yang lagi ada di kamar kalian, lagi ngeliatin kalian tidur.
Ya, jadi makanya aku tanya dulu apakah seperti itu. Karena ini aku dapatkan kesimpulan ini juga dari banyak orang, dari banyak podcast yang aku sering dengar juga. Itu orang-orang yang sering mimpiin orang yang nggak pernah ketemu. Contoh nggak pernah kayak ini, aku nggak pernah ketemu Excel, tapi di mimpiku ada Excel. Nah itu adalah orang yang atau makhluk yang sedang ada di situ. Iya. Itu sih yang masuk arahnya Mas Aldo tadi kayaknya ke sana. Iya, maksudnya. Tapi kayaknya analisa kita nggak ke arah situ ya, karena ini sudah penunggu lama mungkin. Iya mas, tapi kalau feelingku gini mas, makanya saya tanya pernah nggak dimimpiin? Itu kalau bukan orang tua sih mas, mungkin itu kalau menurut saya, apalagi di lingkungan kita ini kan, saya kan juga dari pemungkin kita, aku dari kecil mas. Mungkin nama-nama ini. Kebanyakan itu rumah yang sekarang itu dari rubah. Contohnya seperti rumah ini kan dulu juga kayak gini mas Adrian. Enggak, sudah dirubah. Iya dirubah kan? Karena gini mas, mungkin penunggunya itu orang tua, kemungkinan mengganggu si Raiza ini kemungkinan kayak anaknya, kayak anak kecil. Bisa jadi, soalnya waktu yang diganggu ini pas masih umur 12 tahun, itu masih orang-orang ngajak mainan gitu mas. Jadi begitu. Kalau pemikiran saya seperti itu. Mungkin dari Mas Catur sendiri? Kalau saya sih, Sosok apa yang ada di rumahnya Raisa? wah ini, kalau saya itu memang kayak seperti Mas Rizky katakan, kalau di mimpi itu kadang saya memang ketemu orang yang berbeda dan sering itu memang berbeda orang. Katanya Rizky memang ada waktu itu ada bayangan Memperhatikan kita tidur ya. Gitu. Jadi sering. Kalau untuk yang orang-orang yang normal ini yang kita ketemu itu ya 1 atau 2 kali, tapi yang sering memang beda semua. Dan saya pernah mimpi sama ketemu dengan setan, memang kelihatan dia pakai jubah merah dalam mimpi itu. Jadi waktu dalam mimpi itu ya gitu, nggak bisa ngobrol kayak ngomong Al-Fatihah atau nggak bisa baca-baca dia kita aja. Dan itu pernah ketemu 3 kali. Habis itu besoknya ketemu lagi 2 kali. Tapi pada dasarnya kalau kita memang pada saat tidur itu, Ustadz siapa mas yang seneng bahas tentang Semarkan. Iya Semarkan. Itu pernah bilang kalau kita meninggal itu bersama pas saat kita tidur. Kita tidur kan bermimpi, kita kan jalan-jalan ya. Tapi kalau sudah meninggal itu benar-benar kayak udah lepas. Tapi prosesnya hampir sama. Jadi kalau kalian beraktivitas dalam mimpi itu ya kayak kalian nanti setelah kita meninggal itu beraktivitas. Ini ada sedikit penasaran dari saya Reza. Kalau saya sih biasanya kalau kita penasaran tentang apa yang terjadi di rumah kita kan tanya sama mama papa nih. Nah Reza, mama papa pernah kamu tanyain nggak tentang kejadian yang mungkin Reza alami pada saat di kamar itu? Iya, sempat pernah nanya kayak, Bunda ini kenapa ya kok kayaknya astagfirullahaladzim banget ya kamarnya. Maksudnya kayak bukan kakak nggak suka kamarnya Bun, cuman kok ada yang bisa gini Bun gitu. Terus Bunda juga menjelaskan kalau ya itu bukan dari rumah kita juga, maksudnya dari luar dan dia tuh ke rumah, ya kayak gitu, kayak travel ke rumah. Oh jadi kayak transit ya? Iya kayak gitu tuh, transit ke rumah bandara. Serem loh itu. Jadi bukan dari rumah. Iya, ya kemungkinan itu karena gini mas, ini kan saya kan tahu ya lingkungannya Raiza mulai saya kecil. Dulu saya nggak ngerti rumah Reza yang mana. Ya, mas tahu depan ke kiri. Arif. Rumah yang tahu itu tahu Tekan Hoi? Pak Arif. Tekan Ya, Hoi. belakangnya Pak. Sebelah Tekan Hoi itu. Oh jadi jalan raya? Iya. Oh pantas. Iya. Benar. Jadi kalau rumahnya Raiza dari tahun mungkin Pak Mas Catur kenal namanya Pak Ratno. Oh kenal. Nah itu kan dekat Tekan Hoi itu nama dulu yang punya rumah Pak Ratno. Dulu tuh sebelum jadi itu belakangnya itu kolam lili mas, itu bener-bener los Tekan Hoi. Kita ngomongin Tekan ya. Sebelahnya Raiza ini kan rumah, terus baru Tekan Hoi. Tekan Hoi rumahnya Raiza. Nah dulu sebelum itu jadi Tekan Hoi itu rumahnya Pak Ratno. Sebelahnya itu dulu warkop ya mas ya, ada warkop kecil dulu, ingat ya? Yang warung-warung kecil. Lupa. Dimaklumi. Terus habis itu di rumahnya emang itu dulu tempat itu emang sakral mas, sering apalagi rumahnya Pak Ratno. Sering jangan saya kan dulu kecilnya kan dekat pernah ke situ. Jadi itu saya tahu kalau lingkungannya Raiza, apalagi itu kalau menurut saya sumbernya ya sekarang jadi Tekan itu di situ bener-bener astral. Sekarang aja udah bagus.
Dulu tuh sering mas orang kesurupan benar. Dulu warnet, di situ ada warnet. Dan warnet itu 24 jam. Banyak orang-orang warnet yang cerita-cerita. Apalagi saya dulu kan nakal. Nggak pulang main warnet di sana, pulang jam 1 jam 2 dikepukin sampai baku. Di situ. Kelihatan buat. Enggak, Reza, Mama cerita apa lagi? Kalau selain makhluk astral yang sekiranya transit, ada nggak? Karena kan pasti nih kayak penunggu kan pasti hafal nih. Oh ini yang biasa di rumah memang. Ya. Atau ini beda-beda terus. Dulu itu benar cerita juga sempat ada. Kan kita di belakang rumah itu kebetulan ada pohon belimbing yang ya gitu. Nah kebetulan abang saya itu sempat lihat sesuatu di situ. Terus akhirnya memutuskan buat dipotong, ditebang gitu. Terus dengan ya itu makhluknya tuh rada apa ya, kayak mau marah tapi gimana gitu. Jadinya cuman nampakin, abis itu sudah nggak nampak lagi. Ya itu yang diceritain sama bunda sih. Yang itu kayaknya kalau ke belakang pas lagi haid itu jangan lama. Cuman itu doang sih notnya. Gitu. Terus untuk maksudnya kalau setelah penampakan itu muncul ya, mungkin ada bagaimana caranya supaya, kan ada perasaan takut itu kan ada pasti. Nah, supaya tidak takut gimana? Mungkin ada hal-hal apa? Mungkin yang bikin sekarang udah terbiasa ini apa? Itu yang bikin terbiasa itu sebelum tidur usahain wudhu. Itu paling bener paling bener, paling aman, paling jos itu wudhu. Itu yang mengurangi atau benar-benar ngilangin? Melindungi, menjaga. Jadi kita kan wudhu itu kan suci toh. Nah yaitu wudhu, doa, terus di trikul. Apa? Trikul. Apa trikul? Trikul anak gadget sekarang sebenarnya trikul ya, padahal trikul ya disikat tuh jadi trikul. Ulhuwaile gitu. Kita imamnya kelamaan pakai surat kul. Iya aku. Akhirnya ke ini mas, jalan keluarnya kayaknya harus wudhu dulu. Iya. Ini masukan nih buat penonton nih mas. Jadi ada saran nih teman-teman dari Reza bahwa saja kalau kita untuk mengurangi atau menghilangkan ya mas gangguan-gangguan tuh harus dalam keadaan suci. Apa biasanya kita dalam keadaan suci? Doa, baca-baca surat-surat pendek gitu. Oke, jadi Reza, tapi untuk sampai sekarang Reza sudah bisa mengatasi ya. Reza sekarang umur berapa ini? Sekarang 17. Iya, jalan 16. Di bulan November. Oh, baru 4 tahun ini berarti ya? Enggak tanya saya? Boleh. Jangan. Umur berapa? Jangan. Kita tidak boleh sebut umur karena yang punya umur hanya Allah. Tapi gini loh, buat Reza sama si Mas Rima, sebenarnya tidur yang paling enak itu apa sih sebenarnya? Tahu nggak? Apa? Di saat kita capek, bener-bener nggak ngerasain mimpi, nggak ngerasain apa, set langsung bangun. Nah, itu yang saya rasakan dari kemarin-kemarin tuh. Kita lagi capek, mandi, bersih kan, ganti baju, tidur, bismillah, udah. Jarang loh ada angin kita di sini. Terus, iya, bismillah. Terus begitu bangun gitu. Tapi kalau memang kalau waktu kita gue sih ya, kalau memang itu memang jam 12 biasanya ke atas. Itu kalau mandi memang lebih enak. Bangunnya lebih cepat, lebih fresh. Iya, karena relax. Benar. Jadi makin relax. Salah satu itu. Gimana? Reza tadi, ini kan yang kalau kita kategorikan di rumah nih. Jadi pengalaman Reza dari kecil itu gimana cara ngadapi, apalagi kan cewek ya beranjak ke puber, itu kan ada transisi di mana dia akhirnya dapat atau mens per bulannya, dan itu pasti ada gangguan. Setiap wanita saya rasa seperti itu. Iya. Ada lagi Reza, kira-kira mungkin bisa dijelaskan secara singkat di luar ini, setelah dari rumah Reza ada nggak gangguan-gangguan yang menurut Reza patut untuk diceritakan, dan kayak tadi kita ketemu jalan keluarnya untuk mengatasi itu. Kan gunanya podcast ini kan kayak gitu ya Mas Aldo. Supaya apa yang dialami teman-teman ini punya jalan keluar, terus mereka mengalami bisa pakai jalan keluar yang diutarakan sama narasumber. Ada Reza? Kebetulan ada. Itu
belum lama. Jadi bulan Juli kemarin, maksudnya tahun 2024. Oke, kalau ini. Iya. Itu apa Reza? Yang Reza alami itu, yang Raiza alami itu seperti apa? Oh, 2025. Ya Allah, cepet banget ternyata tahun ini. Di bulan Juli kemarin. Oh, bulan lalu. Iya. Belum lama berarti ya? Bulan Juli tanggal awal. Ya, gitu. Di sekolah itu ngadain perkemahan untuk satu organisasi. Nah, kita itu di hari pertama, jadi kemahnya itu ada 3 hari mas. Di hari pertama, saya ngumpul sama teman-teman, itu belum ada feel aneh-aneh. Jadi kita bawa fun kayak, ih kita masih happy nih, masih happy ya. Happy-nya. Karena baru pertama kali diizinin sama orang tua, terus juga nginepnya bareng teman-teman deket. Gitu. Nah, lalu di hari pertama itu kita ngelakuin aktivitas kayak biasa mas. Jadi nggak ada feel aneh, nggak ada yang hawa-hawa mencekam. Jadi kayak malam kita capek tidur. Di daerah mana ini kalau boleh tahu, di alam atau di sekolah? Di alam. Di alam. Di luar dari sekolah, tapi masih di daerah Surabaya ya. Oke. Gitu. Nah, terus masuk di hari kedua, kebetulan itu lagi kita ada trekking jauh. Terus abis gitu nyampe di satu tempat kita buat ujian itu mas. Saya hide di siang hari. Temennya Mas Saya hide. Akhirnya saya ngomong ke kakak angkat saya, kak ini saya lagi hide. Terus akhirnya beliau langsung mengambilkan saya. Terus akhirnya saya ganti di situ mas. Ganti, sudah bersih semua, sudah saya masukkan ke tong sampah. Akhirnya balik ke perkemahan. Singkatnya, di malam hari pas kita sudah ada, kalau kita bilangnya sekarang jurit malam. Ya, jurit malam itu kan kita lagi have-fun-nya juga kan mas. Terus pas itu kebetulan saya kena apes mas. Jadi lagi jalan, tiba-tiba saya kena ankle. Jadi kayak kaki saya langsung klik gitu. Nah, pertama itu cuma sakit ankle. Akhirnya dibawalah ke tandu kesehatan ya. Jadi kayak dikasih minyak, terus dikasih minum. Pertamanya nggak ada rasa apa-apa. Kebetulan teman saya juga ada yang sakit kan. Akhirnya kayak ngobrol-ngobrol sama kakak-kakaknya juga. Terus tiba-tiba di satu titik ada yang lewat mas. Itu cewek, mohon maaf banget tapi mukanya astagfirullahaladzim lah intinya. Terus Jelek gitu? Ya, dia jelek. Dan itu dia lewat. Pertamanya saya nggak mau ngirauin, karena kan saya kaget ya, loh kok ya sudahlah, kebetulan saya lagi main sekali ya. Jadi saya nggak mau thinking yang aneh-aneh. Jadi udah negatif thinking kan makin ketahuan kan, kayak wah ini dia bisa lihat aku nih gitu. Betul. Jadi saya tanemin dulu. Nah pas lagi positif thinkingnya, bener-bener yang kayak berpikir kayak ini nggak usah dianggapin, dah lanjut ngobrol sama kakak-kakaknya gitu. Ternyata nggak bisa mas, itu energinya dia kuat banget. Dan akhirnya saya kebawa, rasanya tuh saya sakit, dia tuh rasanya sakit, terus rasanya pengen nangis, tapi nggak tahu mau nangis karena apa. Jadi ya akhirnya karena perasaan sedih itu nangislah saya di situ. Hampir kelihatannya kayak nggak sadar ya. Jadi nangis, terus kakak saya nanya, iya hampir. Terus dia nanya kayak, Raiza nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Kenapa nangis? Saya nggak tahu kak. Kayak rasanya saya mau nangis. Akhirnya dia bilang, lihat apa kamu? Iya. Soalnya kalau orang-orang pramuka seperti itu kental banget. Wah iya. Itu bisnisnya saya juga pernah rasa seperti itu. Terus sudah akhirnya kayak sudah benar-benar yang deep banget. Saya akhirnya nangis-nangisnya saya di tahap yang sampai terus ada ketawanya sedikit. Itu yang kaget. Itu yang bikin kaget. Jadi nangis, tapi abis itu abis itu ngomong lagi kayak mas ini nggak tahu kenapa tapi ini rasanya sakit, sesek nangis, ketawa. Akhirnya ditanya apa, cewek? Iya cewek mas, 2 mas ternyata. Jadi setelah saya lihat yang jelek itu, tiba-tiba tuh samar-samar di belakangnya ada lagi 1. Itu yang merhatiin kayaknya. Itu ya rasanya tuh kayak langsung makin deep, berat, badan itu sudah nggak bisa dihandle. Kira nangis. Setelah itu dibersihin sama kakaknya. Nah pas dibersihin sama kakaknya, itu langsung ditanya, kamu haid ya?
Iya mas, hari pertama. Aduh. Iya, terus abis itu kakak pembina saya juga bilang, iya ini memang lagi digangguin, memang agak sedikit caper di kolokasi itu ya. Karena kita kan ada beberapa yang high, beberapanya kan sakit. Jadi itu lemah banget, jujur lemah banget. Dan kebetulan di malam itu saya kan karena high jadinya nggak sholat dong. Nah saya ngambil wudhu gitu. Jadi sudah tandemannya nggak ada, doa pun juga kayak sudah tidak manjur. Ya sudah, akhirnya kayak iya itu sudah harusnya sudah masuk kemasukannya, bukan awang-awang lagi. Memang sudah 2 orang itu. Karena iya, berarti masih sadar kamu tuh ya? Masih sadar, masih bisa ngomong gini. Bahkan ditanya gitu ya, Reza kamu kenapa? Gak apa-apa kak, tapi nangis. Abis itu tiba-tiba ketawa gitu. Rasa ketawa itu puasnya dari sana karena berhasil jadi masuk. Setelah sakit nangis, tiba-tiba rasa kayak ketawa puas ya, hahaha gitu. Ketawanya langsung spontan gitu ya? Spontan, dan itu memang bukan nadaku. Dan itu kamu merasakan nggak kira-kira itu kesadaran di luar kamu? Paham maksudnya? Ini kenapa saya ketawa gitu? Iya, udah nanya ke diri sendiri juga, tapi kayak sudah, wah ini sudah bukan out saya yang dari ketawa saya gitu. Akhirnya dipanggil-panggil kayak Reza, jadi baru-baru panggil gitu. Jadi lebih ke apa itu? Kalau memang orang kerasukan tuh mas, pada saat itu jika berhasil si astral ini tadi itu ya dia merasa cukup puas. Ada kayak merasa, oh saya sudah bisa masuk nih, karena memang untuk masuk ke manusia itu sebenarnya susah banget mereka. Iya, dan itu sudah setengah masuk, sudah dibilang gitu. Karena mas, kalau orang seperti itu, kalau manusia yang gampang dimasukin itu, kalau orang bilang orang pintar itu apa, ibu-ibunya udah terbuka katanya seperti itu. Dan itu gampang terus. Iya. Gampang sekalinya masuk. Tapi sugesti nggak sih mas itu? Gini, di ilmu kedokteran itu sebenarnya kan nggak ada, kalau kita ngomong sains itu kan nggak ada yang percaya beginian. Ya, ada. Mereka nganggap untuk orang-orang kerasukan itu adalah orang-orang yang lagi cari perhatian. Jadi menurut saya teman-teman, kalau kita pakai sudut pandang sains ya kita nggak bisa ketemu nanti. Tapi kalau untuk kayak gini, lebih baik kita menghargai orang apapun apa yang dia lakukan ya. Jadi kan kita nggak ngerti nih alasannya dia kenapa tiba-tiba nangis. Jadi jangan dianggap caper dulu. Akhirnya kalau sudah dianggap caper nggak akan ada yang peduli. Padahal justru orang-orang yang sedang kerasukan itu kita harus nemenin ya maksudnya. Entah apa katanya jempolnya dipencet atau apa Oh itu iya, biar yang ini nih sebelah sini. Ini yang bener-bener manggil. Disakit Itu ibu aja. sakit. Disakit Karena ya. di sini tuh menghambat di sini tuh mas. Jadi kalau orang kayak, wah ini kayak bercanda nih, itu langsung dipencet gitu. ya. Oh itu jadi itu juga menyakiti sesuatu yang sedang masuk itu ya. Itu. Oke teman-teman, ini ada suara-suara nggak tahu kucing kayaknya nih. Kucing nyata atau kucing. Sasa pikirannya jangan aneh saja. Nah, hati-hati nih Sasa ini. Oke. Jadi pada saat itu akhirnya sampai pagi nggak ada masalah lagi atau ada yang bisa membersihkan? Nah kan setelah dibersihkan itu sudah merasa enak ya, tapi badan itu rasanya berat, capek, nggak bisa bergerak dalam 5 menitan lah. Jadi kayak aku nih ngapain ya, kok bisa ya gitu. Nah akhirnya setelah merasa badan ini sudah bisa dipergerakan, sudah bisa kayak normal lagi, akhirnya bilang ke kakaknya, kak saya balik ke tenda ya. Terus, yakin kamu balik ke tenda? Yakin kak? Nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, terima kasih ya kak. Ya udah silakan, kalau kamu memang ngerasa sudah bisa nggak apa-apa, tapi kalau kamu merasa masih ada yang pengen masuk lagi, saya bilang sih jangan balik ke tenda dulu, sudah diperingatin pertamanya. Kucing beneran kok, ada nanti bisa dilihat. Nah setelah itu mas, Kucing. setelah itu baliklah ke tenda pas kita di waktu tidur. Nah di waktu tidur kan teman-teman yang lain kan sudah capek, kan saya kepotong ya berarti kegiatannya. Jadi mereka sudah capek fisik, capek otak ya kan, fun games juga gitu. Jadi kayak Reza kenapa? Pas balik tenda ditanyain, terus kayak udah nggak apa-apa, nyantai. Karena kan nggak mungkin dibahas ya. Karena kita belum selesai, masih ada 1 hari lagi untuk kegiatan Itu berikutnya. biar nggak mempengaruhi yang lain juga. Nah, kebetulan di malam itu tenda itu mas, kan depan sama belakang itu sama-sama kebuka. Nah, teman saya
yang kebetulan sedikit asma, jadi kan nggak bisa ditaruh di tempat yang nggak ada angin ya. Wah itu makin sesek dong, karena kan kita juga tidurnya berbarengan, jadi takutnya oksigennya kurang. Akhirnya di pintu yang belakang itu dibuka mas setengah. Nah dibuka setengah itu, saya kan duduk mas gini, terus saya bilang iya tadi agak nggak enak badan aja. Tiba-tiba di arah yang belakang itu kan ada kayak danau kecil gitu mas. Itu ada yang loncat mas, putih dua. Pocong berarti. Iya. Pocong mas. Itu pertama kali, maksudnya itu ya bukan pertama kalinya ya, mungkin kedua kalinya saya ngelihat secara jelas dia lompat. Dan itu dua. Untuk mukanya saya nggak lihat. Jadi mereka itu kayak lompat. Abis itu lanjut lagi lompat. Karena nggak mau orang-orang, maksudnya teman-teman yang di tenda itu rasanya jadi aneh gitu, kayak kok tiba-tiba aja diam gitu kan, nggak lucu ya mas ya. Jadi saya langsung bilang, itu boleh nggak tendanya satu tutup aja? Loh, udaranya gimana Reza? Enggak, maksudnya satu dibuka, satu ditutup. Karena kan itu dua-duanya dibuka ya mas. Jadi satu ditutup. Jadi teman-teman cuma dapat udara dari pintu satunya. Gitu. Ternyata di yang kejadian itu mas, teman saya baru buka pas kita selesai kegiatan ini gitu. Nah terus dia bilang, Reza sebenarnya ya pas kamu bilang tutup itu malam itu juga aku juga lihat Reza, tapi di arah belakangmu. Jadi bukan belakang gini banget ya, tapi belakang, agak belakang lagi gitu. Jadi katanya ada bocil hitam dan dia gini-gini. Oh. Kanan kiri gitu. Tapi di sekolah itu kemanya? Itu di luar sekolah. Luar sekolah. Biasa. Ini ya. Di luar sekolah. Menurut saya. Bukan. Ya segitulah. Oke. Iya. Ya itu pengalaman pertama, dan itu dia kebetulan si yang cewek ini ngikut sampai rumah mas, sampai rumah. Jadi tas saya berat nih ya, kan saya bawa kayak tas, ya carrier karena kita bawa barang-barang juga kan. Jadi bawa pulang, saya ketemu adik saya mas. Nah adik saya tuh kan saya sempat cerita di HP kan. Adik siapa tuh? Adik saya yang terakhir, Arzi. Oh Arzi. Cowok. Jadi cewek. Arzi. Oh ini ya. Oh pantesan. Oh iya oke. Jadi saya cerita di chat, pertamanya kan belum pulang. Terus kayak bilang, Dek, kakak ketemu surprise nih di sini. Wah ceritanya di rumah, jangan enggak gitu. Terus abis itu dia ingetin pertamanya, Kak, jangan lupa ya kalau udah kayak gini, si Dea jangan lupa bilang kayak jangan ikut gitu. Ya kayak pokoknya mengingatkan buat kamu stop ya, udah gabungnya di sini aja, gak usah ikut ke rumah. Saya lupa karena capek badan. Ini bukan ikut di teman kamu ya, di kamu ya ikut. Ikut di aku. Yang cewek tadi. Nah, salah satunya yang bukan jelek itu dia ikut saya. Dua-duanya. Satu itu ikut saya. Jadi akhirnya nyampe rumah ketemu Arzi udah kayak, kok kamu kayak beda banget ya kak? Kayak pertanyaan itu tiba-tiba muncul kayak, kelihatan capek sih, tapi beda. Kaget dong, ya beda gimana sih? Akhirnya lagi seru-seru cerita kayak, iya kakak tadi gini, terus yang surprise tadi saya ceritakan. Nah setelah itu Ari bilang, Kak mandi dulu sebelum tidur, kan capek ya badan. Nah begitu saya di kamar mandi mas, kan ada doanya juga kan. Nah itu sudah doa, taruh baju, akhirnya mandi dong. Lagi mandi, pas sabunan mas, saya ngerasa dia ada di belakang saya. Itu literally kayak saya ngelirik gini juga kelihatan dia lagi berdiri di belakang saya lagi gini, kayak kepalanya tuh kayak apa ya? Iya kayak gitu mas. Terus karena di belakang saya pikir kayak udah doa lah dia nggak lihat saya gitu. Jadi amannya tuh di situ, merasa amannya karena saya mandi, dia nggak bisa lihat. Ditutup kan ada doanya gitu. Terus ya sudah akhirnya lanjut ke sini mas. Tiba-tiba badan itu rasanya kayak ditarik ke samping gitu. Jadi saya jatuh. Jadi itu jatuhnya tuh kena bak mandi. Jadi sini abu-abu gitu kayak memar-memar gimana. Iya, kepala juga kena mas itu. Wah itu paling kayak pingsan enggak? Alhamdulillahnya enggak, cuman kayak shock aja kayak kok ketarik ya. Wah ini jangan-jangan ternyata iya dia gini sambil kayak rasanya dia tuh badannya kayak gini kayak ya kalau ketawa gimana sih mas kayak gitu loh. Jadi kayak ada gesturnya gitu loh. Nah jadi kayak setelah itu
akhirnya keluar dari kamar mandi saya diam kan. Saya naik ke atas, Arji belum tahu karena Arji lagi keluar kan ternyata. Terus akhirnya malam itu juga pas Arji balik, saya bilang, kakak jatuh. Terus dia kayak, hah? Kamu kali yang kurang hati-hati. Ya dia di belakang kakak. Astagfirullahaladzim. Ya ini kayak ngomong ke bunda aja mending gitu. Akhirnya karena ketemu bunda, terus bunda bilang kayak, wah ini kayaknya kamu harus dititik deh. Dititik tuh dalam artian kayak sebisa mungkin bunda tandem pakai doa biar nggak kejadian lagi. Karena udah main kena fisik ya, Ya, jadi itu sudah main fisik itu. jadi benar-benar ngerugiin banget gitu. Itu sebulan lebih badan terasa kayak sakit. Tapi cuma 1 kali 2 jadi gangguan, maksudnya ditarik bener-bener Iya, mulai. ditarik bener-bener yang gitu. Dan Jadi, sakit banget. Untuk melepasnya, Untuk ngelepasnya, nah ngelepasnya tuh lama mas, karena bunda kan kerja juga kan. Jadi lama banget, terus akhirnya karena sudah nggak enak gitu, sakit mas. Iya, Sakit, nyiksa, jadi sakit nempel bukan, gitu kan. bukan sakit ini aja ya. Sakitnya tuh sakit demam, batuk, panas, rasanya menggigil. Sakit padahal AC mati mas. Nah itu dia, rasanya itu AC mati. Cuman yang saya rasain itu kayak suhunya itu 16 derajat. Kan dingin banget ya berarti itu. Kayak Celsiusnya 16, jadi saya gemeteran. Saya kira bunda saya kayak, wah ini udah gak beres nih. Akhirnya dititik, setelah dititik itu panasnya turun. Memang mungkin efek sakitnya itu belum memudar, tapi setidaknya panasnya sudah turun dan saya matanya sudah cerah. ya oke, jadi udah kayak kelepas ya udah ya. Sudah kelepas. Pengalamannya Reza ini agak ini ya, karena kelihatannya Reza ini juga pada saat kata Mas Aldo kan Nuniko udah kadung masuk, itu dia kayak udah seneng aja betah di situ ya, dan gampang untuk masuk berikutnya. Oke, Reza, terima kasih, ceritanya benar-benar membantu dan memang ada sedikit jalan keluar nih yang dikasih Reza nih untuk tidur tadi ya. Yang pertama sama yang kedua mungkin kita juga harus hati-hati untuk pas kita habis dari tempat mana kita pamit, kita biar Iya, biar nggak itu balik lah, Iya. kita pamit. Gitu. Datang juga jangan lupa kayak assalamualaikum, Salam. permisi dulu, pulang juga jangan lupa. Nggak dipungkiri memang di sekitar kita itu ada hal-hal yang tidak terlihat yang tetap harus kita salami ya mas. Oke, boleh kita lanjut ke Sasa ya. Oke, sebelumnya ya buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke saudara kalian, biar kalian tidak pernah ketinggalan dari channelnya untuk video-video terbaru. Jangan lupa di loncengnya dinyalakan notifikasinya ya guys ya. Masih bersama dengan saya di CNR. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Reza ya. Nah, Reza sekarang dengan narasumber yang berikutnya yaitu dengan Salsa. Ya, gini Mbak Salsa mungkin bisa diceritakan pengalaman mistisnya itu ya. Monggo, silakan. Kan tadi ceritanya di rumah Raiza. Kebetulan aku hampir setiap hari ke rumahnya Raiza main. Kayak kan rumah kita deket juga, jadi kayak kalau main ke rumah dia. Terus biasanya kita main bertiga sama Anin juga, teman kita. Ada teman satu. Iya. Nah kebetulan kita itu main di kamarnya dia itu tadi. Kita setiap main tuh pasti di kamar dia itu tadi. Terus habis itu karena udah jam pulangnya Anin, jadi si Raiza ini kayak bilang, kamu nggak usah ngikut anterin pulang ya, aku berdua aja sama Anin gitu, mau nganterin Anin pulang. Hah, masa sih aku ditinggal? Jangan dong, aku itu bilang gitu, jangan ditinggal. Kan Reza selalu ceritanya yang dia pengalaman kan, apalagi aku takut ya, selalu bilang jangan ditinggal dong, aku takut gitu. Nggak apa-apa, bentar aja. Si Reza bilangnya nggak apa-apa sah, bentar aja gitu, bentar aja, kita cepet, aku ngebut gitu. Terus aku kayak diyakinkan, terus aku bilang kayak yaudah yakin ya, 5 menit ya, kan rumahnya deket ya juga, 5 menit deh, yaudah. Terus habis itu ditinggal, AC-nya itu nyala, lampunya juga nyala. Terus habis itu kayak aku bener-bener di tengah kasur itu, nengah banget. Waktu mereka udah keluar kamar ceklek, aku udah dengar langkahnya mereka turun. Udah turun nih ke bawah. Aku langsung selimutan kan, aku gampang kedinginan kan, selimutan. Terus aku main HP, tak lihat itu jamnya, itu kebetulan kayak siang bolong gitu, kayak jam 1, jam setengah 2-an gitu. Oh belum malam ya? Belum, itu siang. Jadi kayak
jam 1.30 nih misalnya. Terus habis itu aku itu scroll TikTok itu buat ngalihin pikiranku gitu loh, biar aku kayak positif sudah. Aku scroll TikTok itu, aku lihat jam lagi itu udah jam 2. Itu aku bilang, loh kok nggak balik-balik sih anak ini kemana? Katanya mau nggak ninggalin lama-lama. Aku kan takut, terus aku HP ku tak taruh, terus aku diem gini. Selimutnya itu bengong aja, aku ngeliatin atap gini-gini. Tiba-tiba aku tuh tiba-tiba kayak tertuju terus ke pintunya. Tiba-tiba pintunya diginiin, cek lagi. Sama apa yang dialami sama Reza itu ya? Memang selalu setiap orang yang baru ke kamar kalau sendirian Terus dicek, terus kebuka dikit. Loh, aku bilang, kalau jangan ngeprank gitu. Nggak ada jawaban. Loh, terus kebukanya dikit banget, jadi pokoknya ada cahaya dikit terus habis tutup lagi. Tutup lagi nih? Iya, ditutup lagi. Soal pintunya Raiza ini kalau nggak diceklek dia tuh nggak bisa buka. Sedangkan dia tuh waktu keluar aku udah denger ceklek, baru aku nggak turun dari kasur kan buat nggak ngerapetin. Itu aku udah denger. Loh, tadi udah diceklek belum ya? Aku udah denger kok. Dari situ setelah itu aku masih nungguin ini mana, tiba-tiba dia nggak lama dia datang ceklek gitu. Loh, Fel, kamu tadi kok lama banget sih, dari mana gitu. Katanya nggak mau ninggalin, aku marah kan, katanya nggak mau ninggalin lama-lama. Ya apa sih, aku kan takut sendirian. Terus dia tuh juga bingung, loh aku bentar kok, cuman nggak sampai 5 menit gitu. Yang dia rasakan 1 jam, Kayak saya lama rasakan gitu. cuma 5 menit 10 menit. Waktu Bahkan yang itu kayak indikasi kan waktu yang dia kasih bilangnya 10 menit ya Kal gitu. Ya 5 menit 10 menit gitu. Ya udah, saya kan ya udahlah, emang anak ini takut kan, kebetulan saya juga takut kalau dia diganggunya terlalu yang berlebihan kayak saya yang alaman tadi. Terus ya udah, ternyata mereka juga mau ngeprank gitu awalnya kayak ayo kita jahilin Sasa, kita tinggalin lama, tapi nggak jadi gitu katanya mereka gitu. Aku lihat jam lagi, tapi terus aku nggak lihat HP lagi kan. Terus aku bilang, kok lama sih? Kamu dari mana aja? Aku langsung bad mood kayak, udah tahu aku takut malah mau tinggalin lama-lama itu ngapain? Dia bilang, dia juga heran, loh aku bentar loh, aku cuma 5 menit 10 menitan. Loh, terus yang buka pintu tadi siapa? Gak tahu. Berarti kayaknya kamu sempat ketiduran nggak sih sampai enggak? Enggak, pokoknya aku rasanya itu main HP itu lama banget. Aku udah scroll TikTok itu sampai capek tanganku, tak taruh terus aku selimutan gitu. Terus baru diceklek, baru diseret, terus tutup lagi. Mungkin itu gitu. Mas, mungkin yang beliau si Sasa lama itu karena sugesti dia nggak takut. Bisa jadi dari awal itu udah kayak nggak mau ditinggalin emang. Kalau orang udah takut itu bawaannya itu udah gelisah dia. Karena udah pernah denger ceritanya dia juga, ditinggalin di kamar sendiri. Tapi kayaknya juga memperkenalkan diri sebenarnya, ngomong sendirian. Karena kalau sebenarnya memang kalau kita teralihkan perhatian ke tempat lain atau lagi pas ngobrol gini memang agak sulit sih ya, bahagia. Tapi kalau sendirian dan waktu yang berjalan ternyata lama atau enggak? Lama, kayak kerasanya tuh hampir sejam gitu. Kerasanya Sasa. Iya. Tapi aslinya Raiza enggak terlalu. Enggak, bahkan iya kan sepeda. Jadi sepeda saya nganterin Anin, kayak setelah Anin itu dia bilang, jadinya kita ngepranknya, dia bilang gitu kan. Terus, jangan deh, kasihan Sasa daripada aku yang kena kan, maksudnya daripada dia juga ngerasain apa yang aku rasain, kasihan. Akhirnya balik, itu ngecek HP dulu, dan itu tuh jamnya masih tetap jam 1. Jadi kayak, waduh nih, wah nih cuma 10 menit lagi nih, gitu. Jadi kayak langsung buru-buru balik. Begitu balik aku nempatin sepeda, naik ke atas buka pintu kan. Buka pintu, setelah buka pintu tuh dia langsung marah-marah kayak, kamu lama banget sih, kamu tuh kemana aja, kamu cuma nganter Anin, nggak pergi ke mana-mana yang jauh gitu loh, kamu kemana sih? Loh, aku di bawah, nggak nyampe 5 menit loh. Terus jatuhnya buka pintu tadi siapa? Casey kan pergi, aku kan baru di bawah, bukan aku nggak lagi bercanda sama kamu. Sih udah, akhirnya dia diem, saya juga diem. Tapi pas si Sasa lihat jam itu beneran jam 2. Iya, kayak ngepas gitu loh. Jam 2? Iya. Tapi di jamu jam 1? Jam 1. Dan sebenarnya balik ke jam 1. Setelah itu aku nggak lihat jam lagi, aku nggak berani lihat HP, aku diem gitu. Iya, merenungi, iya kayak. Tadi siapa ya? Aku masih diem waktu itu. Ayah? Iya. Ya aku Tetap bilang, jam 1. 1:15 lebih. Kan aku bilangnya 10 menit. Berarti ini memang ya, Sasa yang dibuat seolah-olah waktunya sudah lama dan udah ngapain emang aja di situ. Emang suasananya itu nggak enak waktu aku udah taruh HP itu, terus aku selimutan itu kayak kok suwe ya. Aku tuh toleh terus habis itu baru ngarah ke pintu itu tadi. Terus kayak dada ini kayak ditahan gitu. Kayak di gitu. Refresh.
aku panik tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku nunggu, aduh cepetan dong, cepetan nih bukaan pintu kayak, ayo Raja Tapi nggak mana? terlihat apa-apa ya, cuma Nggak. kebuka itu aja. Ya enggak, terus Tapi kondisi rumah Reza pada saat itu enggak, maksudnya ada mama papa atau yang Enggak. lain? Nah, kebetulan di rumah itu kan mama papa selalu kerja, alias Bunda Ai kerja. Jadi di rumah itu selalu ada Uti, terus ada pembantu juga, gitu. Jadi nggak- Jarang ke atas. pembantunya jarang ya ke atas. Ke atas Hampir kalau kayak untuk nggak pernah gitu iya. Cuman Itu. kalau kita keluar baru dia naik. Kayak nggak mungkin sejahat itu ngisahin aku sih. Iya, iya, iya. ya mungkin. Jadi kayaknya ya memang itu ya Mas. Iya. Ah. Jadi kejadiannya Reza itu yang awalnya pada saat Reza masih umur 12 itu kayak berkenalan, dan ini rasa bukan yang Reza bawa dari tempat luar itu tadi, kayaknya memang Iya, dari soalnya, rumah. 2 tahun atau setahun itu, tahun lalu kayaknya. Tahun lalu, Iya. masih tahun lalu. Berarti penunggu asli Oh rumah jadi situ. sebelum ini ya? Iya. Ya kebetulan kan Sasa selama bermain itu nggak pernah saya tinggalin sendiri mas. Jadi saya turun dia ikut. Saya ke toilet mungkin kayak saya aku mau ke toilet deh. Terus nanti dia bilang, ayo tak temenin gitu. Jadi dia nggak pernah tak tinggal sendiri di kamar. Baru itu saya tinggal. Saya cuma mau lihat Padahal reaksinya. siang ya? Siang mas. Dia nggak kenal waktu. Itu terik banget loh. Kayak terang dibuka pintunya tuh cahaya aku aduh oh gitu. Tak pikir anak ini ngapain gitu, bawa apa ya gitu, Bener-bener lama nggak gitu. Jadi bisa siang, bisa malam, bisa sore, bisa dini hari. Terus Tapi di dalam situ kan kayak di depan kan terang ya. Di dalam gitu terasa kayak hampa atau gimana? iya kayak kosong nggak ada suara Suara apa-apa apa-apa? kayak biasa AC kan ada suara kayak terus gitu. Itu kayak nggak ada Kak. Makanya panik itu karena nggak ada suara apa-apa terus kayak aku ya harus Pindah ngapain gitu. universe. Iya. Pindah ya. Oh, Jadi kayak pindah gitu. Jadi waktu yang dibuat untuk Sasa bayangin itu sesuai yang mereka pengen. Ini benar-benar kayaknya Reza itu terlelap kalau menurut saya. Sasa. Si Sasa, Iya. si Sasa itu terlelap dibuat untuk merasakan dunia itu sementara dan ditunjukin itu. Karena kalau sudah ngomong jam itu berarti sudah beda tempat. Iya sudah beda Nah, tempat. sudah beda tempat. Nah, terus ada lagi kejadiannya itu kayaknya nginep apa gimana gitu pokoknya malam-malam aku tuh lapar tapi kayaknya si Raja ini nggak kan aku biasanya kalau lapar kayak aku lapar gitu biasanya dia mau bikin makan jadi aku ngikut dia turun bikin makan kalau mau nginep itu juga gitu kemana aja dia aku ikutin terus dari situ mungkin malam itu dia juga capek tuh akhirnya aku mau ngambil minum dingin aku turun ke bawah sendirian Oh iya, waktu itu Tuh, nggak sendiri. dapurnya itu agak masuk gitu jadi kayak nggak kelihatan ruang tamunya jadi beda dapurnya itu ada selanya gitu terus aku turun kan terus ke meja makan gini buka kulkas terus itu aku tuh biasanya tuh selalu lihatnya itu dari ekor mata pasti terus tak tutup tapi masih ngadep kulkas itu cewek sama Raisa gitu lewat tapi tuh ini yang koordinat. aku langsung naik manggilnya kan Kal loh terus dia baru turun dari tangga ternyata loh terus tadi yang lari siapa? Nggak tahu. Kan kayak adanya juga nggak ada di rumah itu larinya ke sana dia kan baru turun dari sana dulu terus siapa? Itu mirip banget itu rambutnya masih panjang rambutnya dia rambutnya masih panjang Jadi buat klarifikasi di rumah itu selalu ada satu makhluk dia itu cewek dan dia itu senengannya kayak apa ya? Dia itu Nyerupain. menyerupai Penghuni rumah. selalu. itu warna bajunya itu agak korin. apa ya? Dia itu Nggak terang nggak redup jadi kayak agak merah tapi agak merah soft marun gitu loh iya. Nah, jadi adik saya dulu juga pernah diserupain, jadi saya pernah ngomong sendiri. Terus adik saya baru muncul, "Kak, kamu ngomong sama siapa?" "Lah, aku ngomong sama kamu. Aku baru dari sana." Adik yang ini tadi ya? Iya, yang tadi. Jadi kan dia masih pendek tuh gitu. Nah, terus dia tiba-tiba wut gitu. Ya memang Korin ini agak serem soalnya kan dia bisa menyerupai Itu ya. bahaya itu. Itu lebih bahaya dari apapun itu. Benar. Perlu merinding. Karena kenapa? Kita nggak bisa bedain ini mana yang benar sama enggak kalau untuk Korinnya Mas. Bahaya. Karena biasanya gini mas, kalau Korin itu dia mukanya gak pucat, jadi kalau Korin itu nggak bisa ngomong. Iya, dan dia Dia diem. Jadi kalau Korin, kalau Korin itu biasanya nih, aku melihat si Raisa, menyerupai Raisa, dia diem aja bener-bener pucat bahasanya. Tapi begitu kita tepuk itu udah nggak ada, hilang. hilang itu Korin. Tapi kalau orang yang nggak tahu itu namanya Korin itu kan secara tiba-tiba ya. Betul. Kata-kata kita menyerupai, misalnya menyerupai saya. Biasanya kalau ditepuk gitu, dipegang aja udah nggak ada. Namanya Korin seperti itu.
Ya, itu kan tadi ceritanya di rumah Raiza. Ya. Terus di rumahku sendiri juga ada. Ah. Ternyata kan kakak saya itu kan ada 5, itu semua cowok semua, saya anak ke-6, saya sendiri. Itu yang nomor 3 ini kayak habis apa istilah kerja dinas di luar kota. Kebetulan lagi cuti, akhirnya pulang ke rumah, nempatin kamarnya dia ya, kan udah ditinggal 5 tahun kan kosong, jadi bersihin. Nah, tiap malam itu di rumah itu ada murotal ngaji selalu. Nggak malam sih, tiap hari itu selalu nyala radionya. Terus malam itu kakakku yang nomor 5 ini pulang dari nge-gym kayak habis isya gitu atau jam 8-an gitu. Habis pulang dari nge-gym, terus aku ini tidur habis dari sebelum maghrib sampai jam 9-an itu aku tidur. Terus jam 9-an kan ini aku bangun ini, aku tuh kayak linglung gitu, bangun aja udah duduk di kasur. Terus nggak tahu kenapa aku diem di kasur. Terus kakakku ini turun langsung gedebak buka kamarku. Terus aku diliatin gini, disenterin aku tuh, disenterin. Sah, apa tak gitu? Kenapa? Oh, ya wes gak apa-apa. Soalnya ditinggal. Terus besok paginya baru tak tanya apa gitu. Kenapa tadi malam kok nyariin aku? Ternyata tadi malam itu waktu kakakku kan duduk di ruang tengah, itu ternyata di dapur tuh lampunya mati kan, tapi itu katanya ada aku. Itu jam 8, padahal kan aku masih tidur jam 9. Terus rambutku itu panjang, bajunya itu merah tapi nggak tahu pakai celana apa enggak. Terus waktu aku disenterin itu katanya aku pucat gitu, kayak kamar iya itu di kamar. Kamarku kan gubulap kan, udah mati semua kan lampunya. Itu pucat. Terus, hah, masa sih aku lo masih tidur jam segitu? Terus itu siapa? Itu rambutnya mirip, jadi kayak mirip tapi nggak kelihatan mukanya gitu. Jadi membelakangi mereka. Jadi mereka juga. Terus aku kan keluar, aku kan kalau malam tuh emang suka kayak main HP malam-malam kan, sampai malam di luar kamar. Terus aku ditelepon, karena aku itu keadaannya belum diceritain yang paginya itu. Terus, Sah, apa? Kamu cepet tidur ya malam ini? Loh kenapa? Nggak apa-apa, cepet tidur aja. Aku tadi lihat kamu soalnya, padahal kamu masih tidur. Loh, Waduh. aku langsung kayak, loh, ya udah deh, ditelepon kan dari atas. Terus ya aku langsung matiin HP. Terus tak matiin semua lampu rumah, baru aku langsung tidur. Terus besoknya baru ceritain itu tadi. Itu baru yang dialamin kakak, belum aku sendiri. Sebenarnya ya maghrib tuh nggak boleh tidur. Iya selalu dimarahin. Itu karena aku pulang sekolah itu ada acara di sekolah itu jadi habis asar, dari asar sampai aku tidur tuh lama banget. Jadi setiap maghrib itu dimarahin, kamu ini jangan tidur maghrib, selalu dibangunin tapi ketiduran lagi gitu. Iya. Maghrib itu paling mistis sebenarnya, kayak surup kan. Itu kakaknya Sasa ya, Pas Sasa sendiri di rumah. Ini sama kayak di rumah Reza nggak, Korin nggak? Iya. Bisa dikategorikan itu ya Mas? Korin. Karena sama. Dan Korin ini apa sih Mas sebenarnya? Apakah memang itu Aku nggak ngerti banget ya Korin itu sebenarnya apa. Yang aku tahu dia bisa menyerupai aja. Atau memang di setiap rumah ada Korin yang Korin itu sebenarnya jin yang menyerupai manusia. Jadi itu tujuannya, nggak semua jin itu menurut bisa, nggak semua jin itu jahat. Itu yang saya pernah pelajari Mas. Jadi nggak semua rumah itu ada Korin. Nggak semua rumah. Jadi Korin itu ibarat kata jin yang udah ilmunya tinggi itu, jadi bisa menyerupai kayak si Kali Raiza atau si Sasa gitu. Tapi dia tidak bisa berbicara dan dia kakinya nggak napak. Itu sebenarnya sih. Jadi tinggi badannya kelihatan sama. Terus pucat. Jadi kalau misalnya Mas mau itu, tapi dia nampaknya di tempat-tempat gelap, bukan tempat-tempat terang. Jadi kalau Mas maksikan itu Mas jangan lihat dari atas, dari bawah dulu. Kita maksikan Korin. Korin itu benar-benar dia nggak napak, benar-benar dia itu kayak melayang. Memang bergerak, cuman tidak napak. Dan melakukan aktivitas seperti orang rumah biasanya. Saya soalnya pernah mengalami adikku si Alda itu. Dia itu waktu itu di dapur rumah kan dulu berwakang Mas. Sama seperti dia lagi memasak. Nah, tak lihat itu tak nyalain lampunya. Tiba-tiba hilang. Lari saya. Iya, cuman dulu masih kecil itu saya. Lari itu sama yang Drami sama si Sasa kayak gitu, itu namanya Korin. Kalau Sasa sendiri pernah ngeliat ini ya? Pernah. Pak Max atau yang lain nih, saudara?
Iya, dia nyerupain ibu gitu. Oh, Tapi oke. kejadiannya itu padahal nggak pernah di rumah itu kayak gini, itu nggak pernah. Ini berarti ada Sesuatu gitu. sesuatu yang Iya. khusus yang nggak sesuai Dari rutinitas. aku kecil itu Ah. sampai sekarang kan kelas 11 itu kayak baru sekarang gitu loh ngalaminnya. Setelah kakakku pulang. Oke. Ya, maka aku heran. Padahal dia tuh nggak mungkin kakakku juga diganggu tahu, tapi nggak pernah nampain gitu loh. Nampain diri gitu ininya makhluknya. Oke. Diganggu tapi nggak pernah keganggu iya. ke kesasa. Yang pertama kali itu nampain aku dulu, gitu. Belum ke kakaknya. Belum ke kakak. Ya, terus habis itu siang lagi. juga. Aku selalu digantung siang, siang jam 12 mau keluar kan. Rumahku itu kalau kan ruang tengah ini ada tangganya gini, terus bawahnya itu ya lemari bawah tangga gitu. Terus habis itu ini kamar. Ternyata ibu itu udah nungguin di luar. Aku bilang aku mau ganti celana dulu ya. Terus aku udah keluar kamar lagi, udah pakai celana baru. Aku tuh sambil gini, terus aku bilang, aku ngeliat di ekor mata gini tuh ibu itu berdiri di pojok tapi sambil kayak gini, balik badan di belakangin, bajunya tuh persis ibuku di depan. Makanya aku bilang, kok celanaku melorot ya? Aku sambil jalan ke depan nyari sepatu dulu, tak lihat ini, loh, kok di dalam? Terus aku mundur lagi, loh kok nggak ada? Loh tadi siapa di dalam? Loh nggak tahu loh. Loh aku tadi ngomong sama siapa? Loh kamu ngomong sendiri tadi. Lah aku tadi ngajak ngomong ibu, kok nggak direken? Lah nggak denger kok gitu. Aku udah teriak kayak, kok celanaku melorot sih? Gitu. Jadi lebih Iya, di balik, tapi badan belakang aja. Maksudnya kan ibu itu agak besar gitu kan badannya. Bajunya hijau waktu itu, hijau garis-garis, pakai jeans, pakai kerudung hijau. Terus kayak, "Loh, sama persis, tapi ngadep gini. Lagi sibuk di lemari sepatuku. Itu keadaannya itu gelap atau terang? Terang, siang bolong. Kayak mau cerita juga nggak make sense. Kayak kenapa harus siang bolong gitu. Terangnya. Selalu. Tapi nggak tahu kenapa ya Mas ya, di malam ini tuh kerasa bedanya sama kayak Pak Wit ya, Pak Wit terus sama Leo, terus yang kita Mas, ya nggak tahu, mungkin Mas Arjun juga merasakan. Iya. Kita 3 kali ada dengar suara tokek. Lima, Tapi Mas. 5 kali. Saya hitung. sekarang ini Kalau bukan maksud saya itu jeda-jedanya itu ada 3 kali suara, 3 kali dia merespon. Dan biasanya Mas Aldo kalau ada tokek bersuara itu iya. ada yang datang. Memang ada. Dari tadi kita di belakang. Oke. Memang ada dari tadi itu dulu kan memang di bekas pohon ini kan ada pohon dulu yang depan ya. Oh iya, Di ada atas, pohon ya Mas ya? Itu ada pohon. Itu memang ditebang itu dulu kan pas sering dilihat itu aku sering dilihatkan di situ. Sering. Tapi sekarang tadi ada ya mungkin dia respeknya ke Sasa ya. Kita tadi ngeliatin Sasa. Sasa itu pandangannya ke belakang aja. Mungkin dia ngerasa tapi dia nggak bisa menampakkan diri. Yang terakhir ini tak hitung 5 kali. Tapi kalau suara yang saya dengar tokek pertama 2 dan 3. Tapi yang 1, 2 nggak tak hitung berapa kali. Karena kebiasa. Tapi ini udah 3 kali. Akhirnya tak hitung sama saya. 5 kali ganjil. Nggak tahu tuh. Kayak Nanti bisa dari di tadi browsing. itu aku juga keliling itu nyari, nggak tahu kayak kepalaku tuh mau nyari, terus aku noleh kan dari tadi. Di video tuh aku noleh. Tapi nggak tahu ngapain. Anak 2 ini kayaknya sensitif Mas. Kayaknya. Next kalau kita pas benar-benar sudah dapat income dan apa itu istilahnya kita bisa keluar diajak itu bisa lihat, bantuin bisa lihat. Boleh. Terus Sasa pas itu berarti di luar ya, Mama ada di luar. Iya. Dan itu Pernah kayak nggak Sasa kebingungan cerita juga. ke mama bapak ini? Di rumah ini gimana sih Ma? Apakah pernah selain aku tinggal? Yang nggak, ibu sih nggak kayak, karena keluarga kita kan kayak apa ya? Bukan nggak peduli ya, tapi kayak kalau ada begitu ya kita harus Doa. gimana caranya kita harus lindungin kita sendiri. Jadi tiap hari itu murotal sholat, nggak pernah ninggal ayah itu sholat itu. Tapi kan juga nggak bisa menjamin juga Betul, melindungi nggak kita bisa semua. nyamin ya. Kita juga harus melindungi kita dengan cara yang kita sendiri juga kan. Kayak kalian itu bodoh gini-gini. Terus aku tuh pernah nanya, kok aku tuh diginiin loh, pernah ditampain tuh ya ta. Tapi kayak responnya tuh biasa aja. Kayak ya udah gitu, nggak pernah direken aku tuh kalau cerita kayak Kalau gitu. biasa berarti Bu, pernah beliau juga pernah ditunjukin tapi nggak berani cerita. Kayaknya ibu itu Iya nggak sih? iya, kalau depan rumah itu ibu itu sering kalau lewat tempat baru gitu ya atau apa itu selalu bilang,
kalau aku rame gitu ya, tiba-tiba naik mobil nih tempat baru tapi jendelanya dibuka, terus aku rame terus bilang please be quiet gitu. Aku diem, apa kenapa? Ibu selalu ngomong gini, ibu cium bau kentang gitu. As always. Kenapa sih kok ibu cium bau cerita itu semesti cium bau kentang? Ibu itu ngomongnya ya karena mungkin ada genderuwo, ibu itu mesti ngomong gitu. Iya. Ibu mesti ngomong gitu. Oh, kentang. Kayak Kentang bau jadi kentang. bakar kok. Kentang goreng. Aku nggak tahu, aku nih. Iya, kentang. Nggak Iya. tahu. bau Ada kentang itu. gitu. Tapi aku kan nggak bisa nyium. Ceritanya ada, itu kayak di Itu maksudnya Bandung. kentang belum matang Nggak tahu, nggak pernah Kentang nanya goreng kentangnya seperti gimana. kentang bisa dikukus, pokoknya baunya kentang kayak Wangi menguap, gitu, wangi gitu loh. Kayak kentang-kentang McD gitu. Iya, Iya, kayak kadang bisa gosong. Itu kan sering makan misalnya genderuwo. iya. Baru tahu nih aku bener-bener. Kan baru tahu. Di rumah itu kan pernah itu cerita yang paling pertama ibu cerita itu bau kentang itu depan rumah itu kan ada rumah kosong dulu. Terus aku tuh kalau main tuh mau nyamperin orang gitu ya, mau belok kanan itu diliatin sama ibu dulu. Terus mau nganter pesanan waktu itu diliatin, terus aku lari kan. Ternyata ibu itu ngikutin aku dari belakang, terus balik lagi. Apa? Kok ngikutin aku? Udah kamu cepet masuk. Terus habis itu baru dalam itu baru ngomong, ibu tadi itu cium bau kentang. Terus dari tong sampah ibu itu ada sinar merah gitu. Wah, gitu. Itu loh, hah, apa sih? Itu waktu kecil masih SD gitu loh. Jadi nggak percaya, masa sih? Karena aku nggak pernah lihat kan, jadi kayak ya biarin aja. Terus ternyata yang kayak Mas Rizky bilang tadi, aku tuh sering di rumah itu mimpi orang yang nggak aku kenal. Tiap malam juga. Tiap malam. biasanya- Tapi kadang kalian, kadang ibu, kadang orang yang aku kenal, tapi jarang. Jadi kadang itu kayak cowok tapi ganteng banget gitu. Kadang cewek cantik, terus kakek-kakek gitu. Tapi diem aja ngeliatin. Itu berarti sedang kamu tidur, dia di pojokan, pokoknya di ruangan kamarmu. Iya, ruang kamarku kan gede gitu. Jadi pojoknya itu aku selalu takut. Jadi aku kalau tidur itu harus main HP yang sampai bener-bener aku capek baru aku mau tidur. Kalau nggak capek, HP ku nggak bakal tak matiin. Udah biasa. Ya. Ternyata faktornya juga ada dari di rumah juga katanya kan. Rumahku tuh juga mau apa istilah kayak mau dijual gitu, mau pindah. Tapi dari dulu sebenarnya. Tapi kok setiap orang mau tawar ini udah deal gitu. Kayak halangannya itu ada. Terus itu saudaranya ibu itu ternyata katanya ibu itu bisa ngeliat. Terus ternyata itu di rumah itu di pagar itu dijagain sama ular gede banget. Bener. Gede banget. Putih. Ini sama kayak kejadian. Terus ularnya disuruh. Tapi kayak ngelilitin gitu loh, ngelilitin pagar rumah gitu. Kayak gede banget. Terus ada gazebo di rumahku juga itu Di bawahnya. iya. Katanya ada naga hitam gede gitu. Naga. Iya. Di bawahnya. Di Kayak bawahnya aku gazebo. karena nggak ini jadi kayak ya udahlah tak biarin selagi dia nggak ganggu aku ya aku biasa Ya, aja. ya sebenarnya gitu karena kalau mereka masih cocok dengan penghuni rumah dia nggak akan ganggu. Iya. Nggak akan ganggu. Tapi Mas pernah memang bapakku aku nggak pernah cerita nih tentang bapakku kan di kalian Mas Arjo sama. Jadi bapakku tuh udah nggak ada pas aku SMP sih. Pas SD itu kebetulan kita punya tanah di Situbondo. Ini cerita bersama. Nggak bisa dijual. Bener-bener lagi butuh duit keluarga nih nggak bisa dijual. Ya kita tanya. Ada ustadz ini malahan yang kasih tahu malah ustadz yang mungkin bisa menggambarkan. Nah, sama halnya itu wujudnya ular juga di tengah-tengah poros titik dari sertifikat itu kotak itu dia di tengah-tengahnya situ. Dan itu makin banyak pada saat Situbondo dulu ada banjir rob. Iya. Yang ada kejadian itu malah makin banyak karena katanya si ular itu narik makhluk yang ada di laut untuk ikut di situ. Dan itu makin sulit untuk dijual memang. Tapi jualnya murah akhirnya. Jualnya murah dan kalau dihitung NJOP-nya pas 2004 baru laku itu 2014. Dan itu harganya masih harga 2004, makanya orang mau. Bayangin 10 tahun itu kan untuk harga tanah itu kan benar-benar berbeda naik, jauh. iya, harusnya naik. Karena ibu udah males sama tanah itu akhirnya dilepas. Ya udah yang penting Ya udah yang penting laku dan itu kita nggak ada keperluan untuk ke kota Situbondo lagi. Jadi ya udahlah orang tanah yang beli juga gitu. Iya.
Akhirnya ya seperti itu. Di rumah tuh kayak bener-bener udah deal ini orangnya udah tinggal DP. kasih iya. Heeh. Terus kayak ada halangannya, terus nawar lagi orang Malaysia, terus nggak jadi lagi, nggak tahu kenapa gitu, kayak udah 3 kali gitu orang nawar gitu. Tapi kita itu lagi butuh gitu waktu itu juga nggak bisa. Jadi nggak bisa. Wah ini keren, situ Bondo. Ya di situ Bondo. Saya ada cerita di situ. Situ Bondo. Situ Bondo itu agak anu mas. Dan dia Memang, jadi bapak itu dulu pengen bangun sesuatu lah di situ. Jadi di pantai tanah jalan baru tanahnya. Jadi di pinggir jalan, tanahnya di pinggir jalan. Kalau tahu Pasir Putih, Iya, Pasir Putih agak lurus dikit itu di situ pokoknya tanah. Oh, berarti kawasannya seharusnya sejuk dan nyaman ya. Kalau bisa Iya sih, dilihat. iya sih. Strategis itu Pak. Sebenarnya dan strategis karena sebelahnya ada Hotel Sansui kalau sekarang namanya Hotel Sansui. Tahu ya Hotel Sansui? Iya. Ada pom bensinnya Tarsan, terus Hotel Sansui. Dan kalau diomong tuh tanahnya strategis banget buat usaha apa di sini. Dan lumayan gede dan ibu saya tuh pikirannya wah, ini lumayan buat modal dan lain-lain. Kita lagi butuh. Akhirnya yang mau beli dengan harga 2004. Situ Bondo. Oke. Sebenarnya ceritanya Sasa ini kayaknya masih banyak. Kalau Sasa kosong, kalau bisa jadi narsum sama Reza jadi narsum berikutnya sih kalau saran saya mas, karena Boleh, next time. cerita mereka ini masuk akalnya itu karena kejadiannya benar-benar sering kita jumpai. Teman-teman penonton pun akhirnya kalau sudah mendengar Raisa sama Sasa ini, oh iya, saya ini pernah gini. Jadi apa yang saya rasakan sebagai Orang yang pernah Host. oh iya, bener karena ya itu kalau memang kejadian nyata dan kita insya Allah kita mencari narasumber teman-teman pasti ini memang harus apa yang kita alami ya. Jangan kalau memang masih ragu dan itu masih cerita orang. Kalau belum dapat cerita sepenuhnya jangan sampai diceritain di sini. Nah, Mungkin gitu aja. Terima kasih ya sebelumnya Mbak Sasa, Boleh Mbak disambung Reza. lah nanti ya. Iya. sambung lagi. Mungkin Mas ada mungkin ada yang bisa. Oh iya. Oke, buat teman-teman ya, untuk semuanya terima kasih yang selalu setia viewer-viewernya CNR. Malam ini juga terima kasih banyak ya Mbak Reza, Mbak Raza sama Mbak Sasa sudah mau. Makasih banget. Dan buat teman-teman tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya. Biar Dan kalian kalau ada cerita boleh dibagiin ke teman. ya, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari CNR Perjalanan. Oke, terima kasih. Saya Aldo. Saya Rizky. Saya Catur. Dan kita Raiza dan Sasa. Oke, terima kasih. Sampai di statement berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.